Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan anggaran pemerintah dan kebijakan fiskal. Sebelum kami menjelaskan dalam video, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Greti Erlingga, NPM 22520063. Dan perkenalkan, nama saya Mai Irwana Syagian, NPM 22520048. Perkenalkan, nama saya Prasria Surakir, NPM 22520065. Perkenalkan, nama saya Francisca Solina, NPM 22520062. Jelaskan tentang kebijakan anggaran defisit, surplus, dan berimbang. Secara historis, fungsi pemerintahan melalui kebijakan fiskal mendapat perhatian sejak Keynes menerbitkan bukunya, yaitu The General Theory yang terbit tahun 1936. Buku tersebut dianggap sebagai pertanda lahirnya makroekonomi modern dan sebagai tandingan dan sekaligus jawaban atas ketidakmampuan teori klasik untuk menjelaskan depresi agung yang terjadi tahun 1929 sampai 1933. Keynes dan kemudian para pengikutnya memandang bahwa campur tangan pemerintah memang dibutuhkan dalam perekonomian, berbeda dengan pandangan kaum klasik yang tidak mengkehendaki peranan pemerintah dalam perekonomian. Menurut pandangan kaum klasik, terutama Adam Smith, fungsi pemerintahan adalah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang publik. Kebijakan fiskal atau fiscal policy dapat diartikan sebagai kebijakan makroekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan memperalat pajak dan perbelanjaan pemerintah untuk mencapai stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian lain menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan-kebijakan yang berkenan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan atau pendapatan dan belanja negara yang dinyatakan dalam anggaran belanja negara. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintahan untuk membawa perekonomian ke arah yang lebih baik lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Di Indonesia, hal itu dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa kita sebut dengan APBN. Tujuan kebijakan fiskal ialah untuk memperbaiki keadaan atau suasana ekonomi yang dialami suatu negara. Perubahan kebijakan fiskal pemerintahan dicerminkan oleh ada tidaknya perubahan dalam anggaran belanjanya, atau lebih tegasnya, perubahan kebijakan fiskal ditunjukkan oleh adanya perubahan dalam perbelanjaan atau pembelian pemerintahan dan perubahan dalam pungutan pajak. Dalam kaitan itu, pemerintahan menjalankan anggaran belanjanya bisa berupa anggaran belanja defisit atau anggaran belanja surplus atau anggaran belanja berimbang, tergantung pada bagaimana pandangan pemerintah tentang perlunya memilih atas salah satu dari ketiga jenis anggaran tersebut. Anggaran belanja defisit berarti jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan jumlah penerimaan. Sebaliknya, anggaran belanja surplus adalah jumlah pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penerimaan. Dan anggaran belanja seimbang adalah jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran. Apabila pemerintah menaikkan pajak dan pengeluaran pemerintah dengan jumlah yang sama, kebijakan ini dinamakan dengan kebijakan anggaran belanja seimbang. Khusus mengenai anggaran belanja defisit atau surplus, memang banyak juga ahli perekonomian yang tidak selalu mengkehendaki salah satu di antara keduanya. Dengan kata lain, anggaran belanja defisit atau anggaran belanja surplus bukan merupakan pilihan yang utama. Namun demikian, tidak salah pula bila salah satu dari ketiga jenis anggaran tersebut diterapkan oleh pemerintahan dalam anggaran belanjanya. Setidaknya ada 3 alasan untuk menerapkan anggaran belanja defisit atau anggaran belanja surplus karena kadang-kadang dapat dianggap tepat. Yang pertama, defisit atau surplus anggaran bisa membantu menstabilisasi perekonomian. Pada dasarnya, aturan anggaran berimbang akan menarik kembali kekuatan penstabil
otomatis dari sistem pajak dan transfer. Saat perekonomian mengalami resesi, pajak secara otomatis turun dan transfer akan secara otomatis naik. Ketika membantu menstabilkan perekonomian, respon otomatis ini mendorong anggaran menjadi defisit. Aturan anggaran berimbang yang ketat akan menyebabkan pemerintah menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran dalam resesi, tetapi tindakan ini akan menekankan permintaan agregat. Akibat selanjutnya akan berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, defisit atau surplus anggaran bisa digunakan untuk menurunkan distorsi dari insentif yang ditimbulkan oleh pajak. Tingkat pajak yang tinggi akan menimbulkan biaya dalam masyarakat dan menekankan aktivitas ekonomi. Contoh, pajak atas penghasilan pekerjaan akan menurunkan insentif. Para pekerja harus bekerja lebih lama, beberapa jam untuk mengatasi biaya pajak tadi supaya pendapatannya sama besarnya dengan jumlah yang diterima sebelum kenaikan pajak penghasilan. Yang ketiga, defisit anggaran bisa digunakan untuk menggeser beban pajak dari generasi sekarang ke generasi mendatang. Karena generasi mendatang juga akan menikmati hasil dari proyek atau program pembangunan yang dibiayai anggaran defisit saat ini. Oleh karena itu, dapat dibenarkan berlakunya anggaran defisit. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal dilihat dari segi teori ada 3. Yang pertama, kebijakan fiskal pembiayaan fungsional atau functional finance, yaitu kebijakan fiskal yang mengatur pemerintah dengan mempertimbangkan segala akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran atau the managed budget approach atau pendekatan pengelolaan anggaran merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan dengan mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan dan hutang untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Yang ketiga, kebijakan stabilitas anggaran otomatis atau the stabilizing budget atau stabilitas anggaran yang otomatis merupakan kebijakan fiskal yang mengatur pengeluaran pemerintahan dengan mempertimbangkan besar biaya dan memanfaatkan dari berbagai program. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Berikutnya saya akan menjelaskan kebijakan fiskal dilihat dari segi perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan tersebut terbagi 4, yaitu yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan anggaran seimbang merupakan anggaran yang menyusun jumlah pengeluaran sama besar dengan jumlah penerimaan. Artinya, jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang diperoleh. Yang kedua, kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus merupakan kebijakan anggaran dengan cara menyusun jumlah pengeluaran lebih kecil dibanding dengan penerimaan. Dengan kata lain, jumlah penerimaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan anggaran defisit. Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran yang dilakukan dengan cara menyusun jumlah pengeluaran lebih besar dibanding jumlah penerimaan. Karena jumlah pengeluaran lebih besar, jadi jumlah penerimaan, maka menyebabkan negara mengalami defisit anggaran atau kekurangan anggaran. Kebijakan anggaran defisit digunakan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi atau untuk mengatasi kondisi depresi atau kelesuan ekonomi. Yang terakhir, kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran yang dilakukan dengan cara terus-menerus menambah jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran sehingga semakin lama makin besar jumlah penerimaan dan pengeluaran negara tersebut. Anggaran yang bersifat dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara dan dibutuhkan dana yang lebih besar. Berikutnya, dalam manajemen ekonomi modern, kebijakan fiskal mengandung 3 tujuan utama. Pertama adalah mengaruhi alokasi sumber ekonomi dan mekanisme harga dengan arah memenuhi kepentingan rakyat banyak. Yang kedua adalah untuk melakukan proses redistribusi kekayaan dan pendapatan antar golongan ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan arah pertumbuhan dan kestabilan ekonomi nasional, mencakup perubahan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan kestabilan harga-harga umum. Kebijakan fiskal. Yang pertama, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama kebijakan fiskal yaitu untuk mendorong atau memacu laju pertumbuhan ekonomi, di mana yang menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu dan menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Dan yang kedua,
menjaga stabilitas harga, yaitu menjaga suatu tingkat harga supaya tidak terjadi perubahan dari waktu ke waktu dalam perekonomian. Dan yang ketiga, untuk mengurangi pengangguran, yaitu dengan cara menambah perbelanjaan pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja. Misalnya, melaksanakan proyek-proyek padat karya sehingga tercipta lapangan kerja yang banyak. Peran APBN. 1. Peran alokasi, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya, menyediakan fasilitas penerbangan, jembatan, sarana prasarana jalan, dan lainnya. 2. Peran distribusi, yaitu peran yang dilakukan oleh pemerintah terutama melalui jalur penerimaan maupun melalui jalur pengeluarannya. Contohnya, penerimaan pajak dari golongan kaya untuk didistribusikan kepada golongan miskin melalui subsidi. Dan yang ketiga, peran stabilitas, yaitu peran yang dijalankan oleh pemerintah melalui campur tangan dalam perekonomian, termasuk dengan membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu guna untuk mencapai stabilitas perekonomian. Dan yang terakhir yaitu keempat, peran dinamisasi, yaitu peran yang diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk perintisan kegiatan ekonomi tertentu dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan bidang-bidang tertentu dan mengalokasikan anggaran yang lebih besar atas bidang-bidang tersebut. Contoh, pembukaan jalur penerbangan pesawat-pesawat komersial ke jalur-jalur yang baru yang dipersiapkan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan bidang usaha dan bisnis tertentu. Gap deflasi, gap inflasi, dan kebijakan fiskal. Besar kecilnya output nasional atau PDB yang dapat dicapai dalam perekonomian tergantung kepada kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Kapasitas produksi adalah batas maksimum produksi yang bisa dicapai dalam suatu negara pada periode waktu tertentu apabila faktor produksi sudah digunakan secara penuh atau perekonomian berada pada keadaan full employment. Berdasarkan kapasitas produksi, ada 3 tingkatan kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian, yaitu pertama, mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, kedua, menghadapi masalah pengangguran, ketiga, menghadapi masalah inflasi. Baik, saya akan menjelaskan perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment. Setiap negara pasti menginginkan kegiatan perekonomiannya mencapai tingkat pendayagunaan penuh tenaga kerja atau full employment. Jika keadaan ini sudah dapat dicapai, maka negara tersebut sudah dapat menggunakan faktor-faktor produksi yang ada di negaranya secara efisien, sehingga PDB yang bisa dicapai dalam negara sudah maksimum karena sudah mencapai tingkat potensialnya. Perekonomian berada pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dapat kita lihat pada gambar tersebut. Perekonomian berada pada tingkat full employment karena permintaan agregat yang sebenarnya dicapai dalam perekonomian atau AD0 sudah mencapai atau sama dengan permintaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau ADF. PDB aktual yang dicapai dalam perekonomian atau Y0 sudah sama dengan PDB potensialnya atau PDB pada tingkat full employment atau YF. Dalam gambar kita dapat melihat bahwa AD0 sama dengan ADF dan Y0 sama dengan YF. Perekonomian menghadapi masalah pengangguran. Permintaan agregat yang sebenarnya dicapai dalam perekonomian atau ADO adalah lebih rendah dari permintaan agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau ADF, sehingga PDB aktual dicapai dalam perekonomian atau YO lebih rendah dari PDB pada tingkat full employment atau YF. Dalam gambar dapat dilihat bahwa ADO lebih kecil dari ADF dan YO lebih kecil dari YF. Keadaan ini terjadi karena adanya masalah pengangguran dalam perekonomian. Selisih antara ADO dengan ADF disebut dengan istilah jurang atau gap deflasi. Gap deflasi dapat diartikan sebagai besarnya kekurangan permintaan agregat
untuk mencapai permintaan agregat pada tingkat full employment. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian menghadapi masalah inflasi. Penyimpangan dari keadaan full employment dapat juga terjadi jika perekonomian menghadapi masalah inflasi, di mana permintaan agregat yang sebenarnya dicapai dalam perekonomian justru melebihi permintaan agregat pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, sehingga PDB aktual dicapai dalam perekonomian lebih tinggi dari PDB pada tingkat full employment. Dalam gambar 7.3 dapat kita lihat perekonomian menghadapi masalah inflasi. Selisih antara AD0 dengan ADF dalam gambar 7.3 disebut dengan istilah jurang atau gap inflasi atau inflationary gap. Gap inflasi GI dapat diartikan sebagai besarnya kelebihan permintaan agregat di atas permintaan agregat pada tingkat full employment. Besarnya gap inflasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. GI sama dengan delta Y dibagi M, di mana GI sama dengan gap inflasi atau inflationary gap, delta Y sama dengan selisih antara YF dengan Y0. M sama dengan multiplier atau pengganda, pendapatan nasional dengan sistem pungutan pajak profesional yang pada model perekonomian tertutup. M sama dengan 1/1 tambah B tambah BT. Gap deflasi, gap inflasi, dan kebijakan fiskal diskresioner. Secara teoritis, gap deflasi, gap inflasi dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan menjalankan kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau G atau penerimaannya dari pungutan pajak atau T dengan tujuan untuk mengurangi gerak naik turun kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang tinggi tanpa adanya inflasi. Kebijakan fiskal diskresioner yang dijalankan pemerintah bisa dalam bentuk pertama, merubah G saja tanpa merubah T, atau kedua, merubah T saja tanpa merubah G, atau ketiga, merubah G dan T secara bersama atau secara serentak. Arah perubahan kebijakan fiskal diskresioner tergantung pada masalah yang dihadapi dalam perekonomian. Jika masalahnya adalah gap deflasi, maka permintaan agregat harus dinaikkan dengan cara memilih instrumen kebijakan fiskal diskresioner berikut. Pertama, menaikkan G tanpa merubah T. Kedua, menurunkan T tanpa merubah G. Ketiga, menaikkan G dan menurunkan T. Keempat, menaikkan G dan T dengan jumlah yang sama atau menjalankan sistem anggaran belanja seimbang. Akan tetapi, jika masalah yang dihadapi adalah gap inflasi, maka permintaan agregat harus diturunkan dengan cara memilih berbagai instrumen kebijakan fiskal diskresioner berikut. Pertama, menurunkan G tanpa merubah T. Kedua, menaikkan T tanpa merubah G. Ketiga, menurunkan G dan menaikkan T. Keempat, menurunkan G dan T dengan jumlah yang sama atau menjalankan sistem anggaran belanja seimbang. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada tutur kata dan penjelasan yang kurang jelas, kelompok kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Mau HP.